Panglima Sudirman pernah diperingatkan oleh seorang Sapudin Prawira Negara. Jangan melampaui batas, Bu. Kira-kira begitulah omongannya. Bagaimana ceritanya? Kulik yang satu ini. Gara-gara agresi militer Belanda II, pemerintah Republik Indonesia itu kan hampir mati. Nah, ketika kemudian Bung Karno, Bung Hatta, dan para menteri kabinet itu ditangkap, otomatis pemerintahan tentu lumpuh. Nah, ketika Sapudin mendengar jatuhnya Yogyakarta ini, dia dan beberapa tokoh kemudian membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia. Posisi PDRI itu makin kuat ya, karena kebetulan saat itu Panglima Sudirman pun yang kemudian mengetahui ada PDRI langsung menyatakan dukungannya. Yang kita tahu kan Panglima Sudirman ini kan pemimpin utama dari tentara ya, dari militer gitu loh. Eksistensi dari PDRI ini seketika mematahkan klaim Belanda bahwa pemerintah Republik Indonesia itu sudah lumpuh, sudah nggak ada gitu loh. Dunia internasional pun kemudian langsung mengecam agresi militer Belanda kedua itu. Mereka, dunia internasional ya, kemudian mendesak Belanda untuk maju ke meja perundingan. Nah, akibat desakan itulah Belanda kemudian terpaksa membuka ruang perundingan dengan Republik Indonesia gitu. Tapi Belanda ini ya licik gitu kan. Alih-alih berunding dengan PDRI yang memang bebas, eksis, dan secara nyata itu ada di lapangan, Belanda malah berunding dengan utusannya Bung Karno dan Bung Hatta gitu loh. Padahal kan kita tahu saat itu dua proklamator kita ini masih berada dalam tahanan gitu loh. Maka terjadilah perundingan Rum-Royan yang bersejarah itu kan. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, utusan Soekarno-Hatta, sementara Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen gitu loh. Ketika mendengar kabar pelaksanaan perundingan Rum-Royan inilah Sapudin Prawira Negara begitu marah, kecewa dia kan. Kenapa begitu? Jadi alasannya sebenarnya sangat masuk akal gitu loh. Yang pertama, pemerintah yang secara nyata hari itu kan PDRI gitu loh. PDRI paling tahu apa yang terjadi di Indonesia pasca agresi militer II. Bukan Bung Karno, bukan Bung Hatta yang ketika itu berada dalam penahanan Belanda gitu loh. Bagaimana mungkin pemimpin republik dalam status tawanan mewakili kepentingan Republik Indonesia gitu loh. Kan ada tembok psikologis besar di sini yang bisa membuat perwakilan Indonesia itu jadi subordinatnya Belanda gitu loh. Ya orang pemimpinnya ditahan gitu loh. Jadi kan Belanda bisa jadi lebih mendominasi dalam perundingan tersebut gitu loh. Pandangan Sapudin ini didukung oleh Panglima Sudirman gitu loh, oleh Jenderal Sudirman. Jadi dari Jawa itu
Jenderal Sudirman kemudian mengirim telegram gitu. Inti dari telegram itu sih yang pertama, Sudirman setuju bahwa pemerintah yang sah yang bisa menjalankan tugasnya untuk bernegosiasi dengan Belanda itu ya PDRI gitu. Bukan Bung Karno, bukan Bung Hatta. Kedua, untuk selanjutnya Panglima Sudirman ini meminta pemerintah sipil, politisi lah, mesti berkonsultasi dulu dengan pemimpin tentara sebelum memutuskan sesuatu gitu. Poin satunya udah jelas kayaknya ya. Poin 2 ini kelihatan kan, ini kan menggambarkan kekecewaannya Panglima Sudirman terhadap para pemimpin sipil terkait perjanjian Roem-Royen. Nah, jadi kemudian Sudirman merasa unsur tentara tidak dianggap gitu loh. Padahal tentara ini kan mati-matian mempertahankan Republik selama Soekarno dan Hatta ditahan kan. Memang tidak bisa dipungkiri, Panglima Sudirman ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari kecewa dengan para politisi Indonesia kala itu ya. Para pemimpin sipil di Indonesia kala itu pada era awal pendirian Republik Indonesia. Dia jengkel dengan upaya mempertahankan Indonesia dengan cara yang lunak gitu. Seperti yang dipraktikkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Sahril, Amir Syarifuddin, yang pakai ikhtiar diplomasi gitu, diplomasi yang lunak. Sedangkan Panglima Sudirman itu sebenarnya lebih kepengen pakai strategi dan taktik politik perjuangan bersenjata gitu, daripada harus berunding dengan Belanda gitu. Makanya Sudirman kan pernah bilang, lebih baik dibom atom daripada tidak merdeka 100%. Nah, jalan pikirannya Panglima Sudirman ini kan sebenarnya linier ya, identik dengan jalan pikirannya Tan Malaka. Maka nggak heran kalau kemudian pada awal tahun 1946 ini kan Panglima Sudirman rapat dengan dengan Tan Malaka gitu loh kan. Bahkan Jenderal Sudirman ini mendukung Persatuan Perjuangan, barisan oposisi yang didirikan oleh Tan Malaka. Nah, tapi itu kan kejadian tahun 1946 ya. Sudah kecewa nih dia. Pasca agresi militer kedua, Panglima Sudirman kecewa lagi gitu loh, gara-gara perjanjian Roem-Royen yang dia sudah bisa prediksi pasti kan akan merugikan Indonesia gitu. Makanya saking kecewanya itu Panglima Sudirman kemudian minta kan kepada Saptudin Prawira Negara supaya sebelum politisi sipil mengambil keputusan, sebelum para pemimpin sipil mengambil keputusan, agar berkonsultasi dulu dengan tentara, dengan militer gitu. Pandangan Panglima Sudirman tadi bisa kita katakan merupakan cikal bakal dari pemikiran Dwi Fungsi Abri gitu, yakni militer terlibat dalam pemerintahan secara praktis. Lantas, apa jawaban Saprudin? Saprudin sepakat bahwa PDRI memang lebih berhak berunding dengan Belanda ketimbang Soekarno-Hatta. Namun Saprudin juga menolak permintaan Sudirman soal dominasi tentara tadi gitu loh kan. Lewat telegram, Saprudin sampai bilang, saya tidak sepakat dengan pendapat Anda bahwa kita harus bicara dengan tentara dulu sebelum mengambil keputusan. Karena di dalam negara demokrasi, tentara itu ada di bawah pemerintah sipil dan supremasi ini harus dijaga gitu. Jadi karena ketegasan dari Saptudin Prawira Negara itu, akhirnya Panglima Sudirman pun tersadar gitu kan. Jenderal Sudirman kemudian mengirim telegram balik, membalas, kemudian dia meminta maaf atas usulan tersebut.
Dia mengaku bahwa pemerintah sipil bisa menjalankan tugasnya, melaksanakan supremasinya. Hanya saja Panglima Sudirman minta agar aspirasi tentara juga jangan diabaikan gitu loh. Akhirnya teguran daripada Sapudin Prawira Negara itu kemudian menyadarkan kembali seorang Panglima Sudirman dengan kitahnya sebagai seorang prajurit. Dia kan juga pernah ngomong kan, tentara itu tidak berpolitik, tidak memihak kepada golongan atau partai-partai politik tertentu. Politik negara adalah politik tentara. Nah, dengan kondisi itu sebenarnya Sudirman sudah menyatakan bahwasanya supremasi sipil tadi itu lebih tinggi daripada supremasi militer sebenarnya. Tapi ya tadi karena mungkin dia jengkel sekali dengan gaya ikhtiar mempertahankan kemerdekaan kita yang dia pikir kurang pas, kurang tepat, akhirnya dia mengirimkan telegram itu kepada Sapudin Prawira Negara. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Banyak maaf, salam malang-alang.